harga Iya, bahan karena pakan, ini bahan pokok atau bahan pangan. masalah kebutuhan pokok ini adalah masalah paling prinsip bagi warga masyarakat. Lebih baik kita menghadapi 1000 orang gila daripada 1 orang lapar, kan begitu. Betul. Baik Tribuners, itu adalah beberapa kata dari Ini quote saya itu. Iya, quote. Halo Tribuners, tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia, torang baca Tribun Gorontalo. Dan kali ini kembali lagi bersama saya Iqbal Naim dalam program Lebih Dekat. Dan tentunya hari ini kita akan lebih dekat lagi dengan Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Martin Taha. Ya. Baik Pak, selamat sore Pak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya. Alhamdulillah sehat selalu. Iya, jadi tentunya dengan kita berada di bulan Ramadan ini harus tetap semangat untuk menuju hari kemenangan nanti, Pak. Puasa tetap jalankan, fokus pada ibadah, tetapi kinerja juga harus semakin tinggi. Semakin tinggi. Jangan puasa menjadi alasan untuk tidak berkinerja dengan baik. Betul sekali ya. Jadi istilahnya ini menjadi motivasi. Dan terkhusus untuk pembangunan Provinsi Gorontalo atau Kota Gorontalo ini lebih maju lagi, Pak. Siap. Tentunya dengan. Dan ngobrol-ngobrol terkait dengan bulan Ramadan, Pak. Kita mau lebih dekat lagi bagaimana membahas ketersediaan pangan di bulan Ramadan itu seperti apa, Pak? Kalau dari sudut pandang atau respon dari pemerintah Kota Gorontalo, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang setiap menjelang Ramadan itu atau hari-hari besar keagamaan maupun hari-hari libur nasional itu peningkatan akan jumlah bahan kebutuhan pokok itu meningkat. Jadi nampak sekali bahwa menjelang bulan Ramadan itu demand, permintaan akan bahan-bahan kebutuhan pokok oleh masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, oleh karena itu kami melakukan investigasi oleh Satgas Pangan bersama kami dan seluruh stakeholder yang terkait, Bulog, kemudian juga dari Bank Indonesia dan dinas-dinas yang terkait yang menangani masalah ketersediaan pangan ini. Kami melakukan investigasi langsung yang menunjukkan bahwa kondisi pangan di Gorontalo bahkan surplus. Jadi artinya walaupun kebutuhan masyarakat meningkat, ketersediaannya melebihi dari stok yang dibutuhkan. Jadi contoh beras, selain stok di gudang Bulog juga di penggilingan, di distributor, kemudian di toko-toko dan di gudang-gudang para kios pasar dalam kondisi overstock. Jadi kita tidak khawatir bahwa kebutuhan masyarakat akan bahan pokok ini tersedia dengan kami melakukan berbagai survei dan operasi pasar yang kami lakukan hampir setiap hari. Luar biasa. Jadi sudah ada penanganan lebih lanjut dari pemerintah kota terkait dengan. Karena itu memang juga merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Kami selalu dikontrol oleh Kemendagri, terutama juga berkaitan dengan penanganan masalah inflasi. Sebab kalau bahan-bahan kebutuhan pokok berkurang atau di dalam peredarannya mengalami penurunan, maka pasti akan mengakibatkan adanya kenaikan harga barang yang sulit untuk kita kendalikan. Kenapa? Karena di saat permintaan makin tinggi, kemudian ketersediaan bahan makin berkurang, otomatis hukum permintaan penawaran akan berlaku. Barang akan naik, daya beli masyarakat akan menurun. Karena yang tadinya misalnya dia bisa membeli beras, misalnya beras harga 10.000, kemudian tiba-tiba jadi 12.000. Dia tadinya bisa membeli 6 liter, hanya bisa membeli 5 liter. Jadi ini kita jaga betul ketersediaan sehingga tidak ada gejolak harga yang mengakibatkan adanya penurunan terhadap daya beli masyarakat. Betul. Jadi begini Pak, jadi dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak bahwa
ketersediaan pangan di Kota Gorontalo, terus untuk masyarakat Kota Gorontalo itu sudah melebihi kapasitas kalau bisa dibilang, Pak. Jadi ketika misalnya kita tarik perbandingan dengan di masa-masa sebelumnya, apalagi di terkena pandemi ya, itu ada perbedaan yang signifikan nggak, Pak, di waktu-waktu tersebut? Ya, memang bahwa harga-harga kebutuhan sekarang ini trennya menaik. Itu sudah bisa diperhitungkan karena apalagi yang lalu kan di masa pandemi kan. Contohnya seperti beras tadi yang harganya ini mengalami kenaikan, terutama harga beras premium. Karena masyarakat sekarang itu lebih cenderung mereka mengkonsumsi beras premium. Walaupun harga murah, misalnya ada harga beras 8.000, 9.000, mereka lebih memilih yang 11.000 tapi premium yang berkualitas baik. Dan itu sudah menjadi fenomena di masyarakat. Sudah tidak, masyarakat ingin konsumsi barang yang baik, yang bagus, yang berkualitas. Maka oleh karena itu Bulog menyediakan itu. Jadi terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang ketika harga naik, kita menstabilkan itu dengan mendorong Bulog. Kita kerjasama dengan Bulog, misalnya beras, gula, minyak goreng, bahkan sampai bawang putih dan bawang merah. Kalau ada stok di Bulog, kita minta supaya Bulog lakukan operasi pasar sehingga barang-barang akan stabil lagi harganya. Jadi Bulog ini menjadi stabilisator harga. Jadi kalau di pasar beras premium maupun beras medium agak mahal, maka Bulog kami minta untuk melakukan operasi pasar. Turun di pasar itu sehingga harga stabil lagi. Sehingga masyarakat bisa memperoleh harga dengan harga yang tidak terlalu mahal. Misalnya kalau harga 11.000 ya 11.000, jangan sampai dia menjadi 12.000, akhirnya daya beli masyarakat akan terganggu. Nah, terkait dengan hal tersebut, Pak, bagaimana pemerintah kota menjaga kestabilitas dari harga bahan pokok atau bahan pangan ini, Pak? Apalagi ini baru mau masuk di bulan puasa, mau masuk pertengahan dan menyambut hari raya nanti, Pak. Ini ada istilah katanya ada kekhawatiran dari masyarakat, jadi nanti betul. masuk di hari raya tiba-tiba harganya naik. Jadi begini, ya, saya selalu mensosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan barang dan juga keterjangkauan harga. Karena apa yang kami lakukan di pemerintah, bahwa apa yang saya sebut dengan 4K. Pertama, ketersediaan kebutuhan pokok. Harus memastikan bahwa barang ini tersedia. Ada beras, ada gula, ada minyak goreng, ada bawang putih, ada bawang merah, ada rica, ada tomat, ada semua kebutuhan, telur, daging, ayam, dan sebagainya. Harus tersedia, jangan sampai kosong. Kalau kosong, otomatis harga pasti akan naik. Itu ketersediaan barang. Yang kedua, keterjangkauan harga. Dia barang ada, tapi kalau juga mahal, maka masyarakat juga tidak mampu untuk membeli kan. Makanya program kedua ada ketersediaan harga. Keterjangkauan harga. Harus jangan kalaupun dia karena hukum ekonomi di sini dia kekurangan persediaan pasti akan naik, kelebihan permintaan dia pasti akan naik. Kenaikannya jangan terlalu memberatkan. Dan yang ketiga, kelancaran distribusi. Bisa saja mungkin di Gorontalo rica mahal, misalnya contoh ya. Misalnya rica ini yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat, cabai rawit, rica mahal. Tapi di tempat lain, misalnya di Marissa, di Moutong sana, rica melimpah, harganya murah. Maka kita bisa mendatangkan dari sana untuk bisa dijual di sini sehingga memperlancar distribusi sini sehingga barang stabil harganya. Dan yang keempat yaitu kita melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat. Komunikasi yang makin lebih intensif dengan para pedagang, dengan masyarakat. Masyarakat jangan buru-buru memborong barang. Oh, kalau sudah mau dekat-dekat hari raya, dia borong barang. Itu nggak boleh. Biasanya seperti itu. Jangan khawatir. Iya, makanya kami sudah jangan khawatir. Jangan main borong. Kalau dia borong, kalau dia mau pakai boleh. Tapi kalau dia jual lagi untuk bisa spekulasi menunggu harga yang tinggi baru dia lepas, kan ini jadi spekulan kan. Nah, itu Satgas Pangan punya tugas untuk menindak orang-orang seperti itu. Jadi para pedagang kami minta juga untuk bisa bersikap secara fair kepada masyarakat, jangan menimbun barang,
kemudian juga masyarakat jangan memborong barang, kami tetap atur ini. Pasti masyarakat bisa mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, dengan ketersediaan barang yang tidak perlu dikhawatirkan bahwa ini akan kosong. Tidak. Baik menjelang Ramadan, selama Ramadan, maupun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu yang kami jaga. Karena ini tugas pemerintah. Dan itu tugas kami yang harus kami jalankan. Jangan sampai masyarakat menjadi jatuh miskin karena hanya memenuhi kebutuhan pokok. Ya, nah, yang menarik Pak Wali, mungkin ini menjadi perhatian kita bersama ya, ketika misalnya ada bahan pokok yang naik. Ini tentunya sudah dikatakan tadi bahwa ada Satgas Pangan. Ya. Nah, ini dari Satgas Pangan sendiri, ini terhitung dari mulai awal Ramadan menjelang Ramadan, ini sudah adakah beberapa kenaikan yang relatif signifikan yang masih berupaya untuk distabilitaskan untuk harga atau apa ya namanya ya? Pokok pangannya itu tetap terjaga, gitu Pak. Jadi begini, semua unsur baik ada di pemerintahan Kota Gorontalo maupun Satgas Pangan yang ada di kepolisian yang menjaga ini, kemudian Bulog, kemudian dari instansi lain, misalnya Pertamina, kalau itu kan menyangkut masalah harga bensin, solar dan sebagainya, ketersediaan. Kalau solar, bensin juga Pertamax semua tidak tersedia juga masyarakat kan jadi sulit. Kemudian juga instansi-instansi lain BPS. Ini setiap minggu kami rapat. Setiap hari Senin. Tadi juga baru rapat. Langsung secara virtual dipimpin oleh Mendagri, dan saya juga sesudah itu rapat sendiri dengan mereka. Kemudian di instansi kami, Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, Bagian Ekonomi, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan semua ini rapat untuk menjaga agar kestabilan harga, ketersediaan kebutuhan pokok stok harus di lapangan, dan menjaga, mengawasi agar tidak ada permainan harga atau penimbunan oleh para distributor, oleh para pedagang, oleh para agen dan lain sebagainya. Makanya kami libatkan Satgas Pangan dari pihak kepolisian untuk turun bersama-sama. Kita melihat baik ke distributor, ke pasar-pasar modern, pasar-pasar tradisional, ke toko-toko maupun agen-agen. Kita lihat LPG, kita lihat ada di Pertamina, kita lihat ada stok di Bulog berapa, stok di penggilingan berapa, stok di agen berapa, gula bagaimana ketersediaannya, minyak goreng harganya seperti apa. Karena minyak goreng kan sudah ada HET-nya. Paling tinggi masyarakat mendapatkan dengan harga tertinggi itu 14.000 per liter. Jadi kalau ada pedagang, penjual yang menjual di atas itu kami tindaki. Berarti ada permainan harga, tidak boleh. Dia harus, kalaupun memang karena stok kurang, maka Bulog turun. Coba sekarang stok minyak goreng kurang, Anda harus drop di sini supaya harga stabil kembali. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi sekali lagi melalui kesempatan ini terima kasih sekali kepada Tribun yang sudah bisa mengangkat masalah ini, karena ini menjadi hajat hidup orang banyak yang tentunya kami harus menjamin bahwa masyarakat jangan khawatir, jangan takut akan ketersediaan barang kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula, bawang, rica, tomat, telur, daging, ayam dan lain sebagainya. Karena itu yang paling dibutuhkan selama Ramadan maupun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang timbul di masyarakat terkait dengan fenomena yang terjadi di awal Ramadan ini, bahwa pemerintah kota melakukan rapat Forkopimda, dan di situ ada pernyataan Bapak tentang subsidi 60% yang diberikan kepada masyarakat. Tentunya apakah ini masih berlaku dan sampai kapan? Betul. Jadi begini, memang akhir-akhir ini terutama menjelang Ramadan ada kenaikan terutama pada dua komoditi kebutuhan pokok masyarakat, yaitu beras dan cabai. Nah, tapi hari ini sudah mulai turun dia. Nanti saya jelaskan kenapa dia turun lagi, kenapa dia naik pada saat itu, dan kenapa dia turun. Nah, terkait dengan hasil rapat Forkopimda yang saya lakukan, bahwa kami punya program namanya pangan bersubsidi, menjual pangan bersubsidi. Misalnya beras premium yang satu sak 5 kg itu harganya 54.000.
saya jual 18.000 per sak 5 kilogram. Itu berarti kurang lebih hanya 3.500 per liter. Yang harganya 11.000 itu. Jadi bahkan lebih dari 60% yang saya subsidi. Jadi masyarakat hanya bisa membeli saja dengan 30-40% harga yang berlaku di pasar. Kalau terjadi kenaikan harga, kan itu hari kan beras naik kan? Nah, sampai 600.000 per sak yang tadinya 500 atau 54.000 per 5 kilogram. Ada satu sak 5 kilogram, harga beras premium itu 54.000 harganya. 18.000 saya jual di dalam program GPM namanya, Gerakan Pasar Murah. Yang kita subsidi dari APBD. Nah, mereka dapatkan, demikian juga harga misalnya rica. Rica pada saat itu 90.000. Nah, saya jual 26.000 per setengah kilogram. Artinya kalau 1 kilogram kan cuma 52.000. Iya. Nah, jauh sekali dari 90 ke 52. 26.000 per setengah kilogram rica ini. Artinya kalau 1 kilogram berarti 52 kan? 52.000 dari 90.000. Kenapa kita batasi setengah kilogram supaya semua bisa dapat? Kan rica kan dikonsumsikan setengah kilogram kan boleh 3-4 hari itu kan, menjelang Ramadan boleh. Demikian juga beras. Beras kita jual itu 54.000 per 5 kilogram per sak, kita jual 18.000. Minyak goreng juga kita subsidi. Minyak goreng hanya dibeli 4.500 yang harganya 14.000 yang harusnya. Nah, itu namanya kami menjual pangan bersubsidi, gerakan pangan bersubsidi, tapi itu kan terbatas karena itu kan saya ambil dari APBD. Jadi ada 7 bahan pokok yang saya subsidi: beras, gula, minyak goreng, telur, rica, bawang, dan bawang merah dan bawang putih. Ini yang kita lakukan dengan harga masyarakat bisa memperoleh 40.000. Yang kedua, ada juga gerakan pasar murah tapi tidak bersubsidi. Tetapi masyarakat bisa memperoleh dengan harga murah, harga distributor. Itu saya gandeng seluruh distributor beras, distributor gula, distributor telur, semua distributor berikan pelayanan kepada masyarakat dengan harga distributor. Kalau mau dibeli di pasar kan sudah keuntungan para pedagang perantara kan. Jadi distributor yang memberikan. Alfamart, Indomart saya ajak di situ. Jual kau punya barang-barang dengan harga distributor, jangan jual dengan harga di toko. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga dengan distributor. Tapi itu tidak bersubsidi. Misalnya beras 11.500, mungkin mereka bisa beli 10.800 dan ada harga distributor lah. Kemudian bahwa menjelang Ramadan terjadi kenaikan kebutuhan akan rica ini tinggi sekali. Pada saat itu menaik sampai 90.000 per kilogram. Nah, dengan kami panen baru-baru bersama pemerintah provinsi sudah panen juga, maka stok melimpah dan kami juga mendatangkan dari luar sehingga stok rica agak naik sehingga sekarang turun jadi 69.000 per kilogram sekarang. Nah, jadi turun lagi. Dan ini kita jaga stabilitas harganya. Dan ini mulai untuk menuju ke stabil ini, Pak. Stabil, kita harus stabilkan karena itu tugas kami itu untuk juga bisa menjadi harapan masyarakat karena tentunya ini merupakan kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan harga pangan yang bakal melonjak dan bakal tidak terkontrol, tapi jika masyarakat juga punya harapan bahwa kami jamin masyarakat bisa memperoleh harga-harga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, karena kalau ada masyarakat yang tidak terjangkau maka itu kami akan turun tangan. Nah, pertanyaan tadi, sampai kapan berlaku ini subsidi? Menjelang Ramadan kami sudah laksanakan, tapi hanya terbatas pada 1.500 sampai 2.000 masyarakat yang berhak untuk menerima. Mereka adalah masyarakat yang tergolong DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Artinya masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, pendapatannya kecil. 2 kali di bulan Ramadan ini yang kami laksanakan, yaitu nanti kira-kira seminggu atau 5 hari menjelang Idul Fitri akan ada lagi kegiatan operasi pasar gerak yang GPM seperti itu, yaitu gerakan pasar murah. Tapi sekarang operasi pasar jalan terus. Artinya kalau ditemukan ada harga-harga barang kebutuhan pokok
melampaui harga patokan yang kami sudah berikan, misalnya minyak goreng lebih dari 14.000, beras lebih dari 12.000, maka kami turunkan barang-barang dari Bulog untuk operasi pasar. Jadi Betul. saya kira tidak masalah, masyarakat jangan khawatir lah. Ada upaya dari pemerintah kota untuk menjaga kestabilitas harga dari bahan pokok atau bahan pangan yang ada di Kota Gorontalo. Dan mungkin ini kita sudah masuk di segmen terakhir Pak, sayang sekali karena kita dibatasi waktu. Jadi mungkin satu harapan saja Pak untuk masyarakat Kota Gorontalo terkait dengan kekhawatiran ini terkait dengan bahan pangan ini Pak. Baik, terima kasih. Ini penting sekali bagi warga masyarakat, dan juga saya punya staf turun lapangan, baik dinas pangan, dinas perdagangan, dinas sosial, camat, lurah, untuk selalu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan panik. Kepanikan itu bisa muncul karena ada kekhawatiran, khawatir bahwa oh ini nanti barang akan habis, akhirnya dia borong. Akhirnya ada orang yang memperoleh barang kebutuhan dengan jumlah yang besar, sementara yang lain tidak akan memperoleh, dan bahkan memperoleh dengan harga yang mahal. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, belilah sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan borong, main borong, jangan panik, dan yakinlah bahwa pemerintah akan menjaga kestabilan harga, menjaga ketersediaan, dan akan mengadakan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga yang secara mendadak melonjak tinggi. Pasti kita akan lakukan operasi pasar. Dan ini sudah menjadi tugas seluruh stakeholder. Kami, pemerintah, Bulog, kemudian para distributor juga saya sudah undang untuk jangan mempermainkan harga dan jangan menimbun dan jangan berspekulasi. Jangan nanti, wah ini saya punya terigu atau gula saya jangan saya dulu lepas, nanti dekat-dekat hari raya baru saya lepas, itu tidak boleh. Dan kami melakukan survei terus-menerus dan pengawasan terus-menerus, menggandeng Satgas Pangan dari pihak kepolisian. Betul. Tentunya ini ada controlling atau ada pengawasan dari pemerintah kota terkait dengan bagaimana hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Betul. Terkait dengan ketidakstabilitasnya harga bahan pokok atau bahan pangan. Masalah kebutuhan pokok ini adalah masalah paling prinsip bagi warga masyarakat. Lebih baik kita menghadapi 1.000 orang gila daripada 1 orang lapar, kan begitu. Betul. Baik Tribuners, itu adalah beberapa kata dari ini quote saya itu. Iya, quotes yang perlu kita kutip Tribuners ya dari Bapak Wali Kota kita tercinta Bapak Martin Taha, dan mungkin ini kita sudah masuk di segmen terakhir. Jadi Bapak terima kasih Bapak atas kesempatannya telah hadir di Tribun Gorontalo di program lebih dekat dengan pemerintah Kota Gorontalo tentunya, dan lebih dekat dengan budaya yang ada di Kota Gorontalo. Dan saya Iqbal Naim mengakhiri episode kita pada hari ini. Jadi terima kasih Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia, Torang Baca Tribun Gorontalo. Sampai jumpa.